Yuk on cam dulu yuk. Biar saya tadi fotonya belum saya ini kan. Ya, biar kita foto dulu. Di. Mana Clarissa? Mana Nasiba? Anissa Fitri? Naswa? Putri Farida? Julia? Clarissa? Clarissa mana Clarissa? Aulia. Clarissa malah hilang. Aulia Nura, iya. Oke. Aulia wajahnya cuman kelihatan dahinya aja. Yuk agak dinaikkan lagi. Ya, lagi biar kelihatan. Dipoto biar bagus. Ya, Tesalonika juga. Tesalonika kurang ini dagunya kurang. Nah, oke. Siapa lagi nih yang nggak kelihatan? Nabila, Kak Atika malah hilang gambarnya. Tiara malah hilang. Sinyal ya? Oke, Nabila. Nah, Nabila jangan cuma dahinya, Nabila. Coba wajahnya. Nah, lagi naik lagi. Ya, oke, thank you. Ya, dipoto manual ya, pakai HP ya. 1, 2, 3. Aduh, Clarissa ngilang. Clarissa mana Clarissa? Wajahnya nggak ada. Oke. Ya, thank you. Ya. Oke. Ini saya bentar ya, saya kelas AKT 2D. Manajemen. Oke. Ya. Oke, sudah saya laporkan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah pada hadir semua. Tinggal beberapa orang, 2 orang, 3 orang karena yang satu sudah izin tadi. Ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya dulu. Apakah saya meminta kelas ini untuk presentasi kelompok ya? Belum ada kelompok. Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke. Kalau belum, ini dianggap minggu ke-7 karena organizing yang Anda bikin itu kan topik 6 ya.
Jadi kita sekarang topik 7. Topik 7 itu meliputi topik 1 sampai topik 6. Kalau ada pertanyaan. Nanti saya beri waktu untuk bertanya. Sekarang kita loncat saja kepada topik 8. Ya. Topik 8 itu mestinya didiskusikan setelah mid-test. Tetapi kita diskusikan sekarang, kemudian nanti minggu depan kita rencanakan untuk mid-test. Karena kita sudah sampai 7 topik. 7 topik itu batas minimal untuk mengadakan mid-test. Ya. Jadi hari ini kita diskusikan topik selanjutnya setelah mid-test, yaitu tentang koordinasi dan rentang manajemen. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada yang kurang jelas penjelasan saya ini. Clarissa mau bertanya? Tidak ya, oke. Ya, jadi sekali lagi minggu depan kita mid-test. Mid-testnya offline atau online saya belum bisa sampaikan karena saya harus koordinasi dulu dengan Pak KPS. Ya, KPS untuk AKT. Ya, nanti saya ngobrol dulu apakah online atau offline. Ya, oke. Kalau online ya seperti biasa begini. Kalau offline ya berarti kalian harus datang ke PNJ. Tetapi nanti saya sampaikan seandainya offline itu artinya semuanya tinggal di daerah Jabodetabek. Aulia tinggal di mana? Aulia Nurna. Di Depok, Bu. Di Depok. Oh, Clarissa tinggal di mana, Clarissa? Di Jakarta, Bu. Suaranya kok kecil sekali? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Astrid tinggal di mana, Astrid? Di Citayam, Bu. Citayam, dekat. Nih, Yulia tinggal di mana, Yulia? Jakarta Pusat, Bu. Jakarta Pusat. Apakah ada dari teman-teman kita ini yang tinggalnya di luar kota Jabodetabek? Misalnya ada ya? Siapa, Astrid? Nicholas, Bu. Oh, Nicholas. Nicholas tinggal di mana, Nicholas? Di Sumatera, Bu, Riau. Wah, jauh banget. Oke, Nicholas tinggal di Sumatera. Ada yang lain selain Nicholas? Saya, Bu, di Sumedang. Oh, Sumedang. Oke, Nicholas, Sumatera, Audi, Sumedang. Ada lain lagi? Mungkin bisa jadi pertimbangan nanti. Elisa tinggal di mana? Elsa, bukan Elisa. Elsa. Di Bekasi, Bu. Bekasi. Nabila Atika tinggal di mana? Di Tangerang, Bu. Tangerang. Talia Agatha tinggal di mana, Talia? Talia ada enggak nih? Ayo. Talia ketahuan enggak ada, cuman pasang nama. Ayo. Amalia tinggal di mana, Amalia? Sengseng Sawah, Bu. Sengseng Sawah deket. Oke. Kalau Nicholas sama Audi tadi nanti saya sampaikan kalau misalnya offline dipertimbangkan itu. Ya, tidak mungkin mereka datang hanya untuk mid-test. Ya, semoga nanti online saja. Oke, itu seputar mid-test. Bahan-bahannya sudah saya sampaikan tadi. Selain hari ini, karena hari ini itu mestinya kita diskusikan nanti setelah mid-test. Tapi kita diskusikan sekarang, nanti terakhirnya kita berdiskusi tentang topik 1 sampai topik 6. Barangkali ada pertanyaan. Oke, kita mau mendiskusikan topik ini tentang koordinasi dan rentang manajemen. Tapi sebelum dimulai, saya ingin tahu dulu. Coba
apa yang dimaksud dengan koordinasi? Silahkan, kalau ada yang sudah ngerti atau mungkin browsing dulu, koordinasi menurut si A itu begini. Ada yang sudah ketemu? Saya boleh, Bu. Oke, Tiara silahkan. Menurut Tiara, menurut siapa Tiara koordinasi itu apa? Menurut Stoner, koordinasi adalah proses penyatu paduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah atau bagian bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Oke, good. Ya, penyatuan, ya, penyatuan dari organisasi, dari bidang-bidang yang berbeda, yang terpisah karena berbeda, ya, untuk mencapai tujuan secara efisien. Efisien itu apa? Oke. Sekarang mungkin ini dari Stoner. Ada yang lain lagi? Dari mana? Mungkin Yulia? Bu. Oh ya, ini tadi suara cowok dulu. Muhammad. Saya Iya. Muhammad dari Terry, Bu. Muhammad dari Zafar. Terry ya. Menurut Terry itu bahwa koordinasi itu suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Oke, ya sama ya. Penyatuan, ya penyatuan dari dari bidang-bidang yang berlainan. Oke, mungkin tadi ada Gina ya. Gina mau bicara apa Iya, Gina? Bu. Dari Handoko, Bu. Oke, Handoko bilang apa? Koordinasi merupakan salah satu proses pengintegrasian dari tujuan-tujuan dan bermacam jenis kegiatan-kegiatan terhadap beberapa satuan yang terpisah seperti departemen, divisi, dan bidang-bidang fungsional dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai sebuah objek dari organisasi dengan efisien. Oke, good. Jadi Stoner, Terry, dan Handoko itu sama-sama bahwa itu adalah kita bisa sampaikan pengintegrasian. Oke, ya. Coba itu baru koordinasi. Tadi yang kita bahas topik kita adalah koordinasi dan rentang manajemen. Nanti rentang manajemennya nanti saja. Sekarang saya coba untuk share screen ya tentang koordinasi. Kok udah sampai. Ya, koordinasi dan rentang manajemen ini yang akan kita diskusikan ya. Nah, apa sih koordinasi tadi sudah disampaikan, apa yang disampaikan oleh Stoner, Terry maupun Handoko itu sama-sama adalah bahwa itu penyatuan atau pengintegrasian. Apa yang diintegrasikan? Yang diintegrasikan adalah bidang-bidang kegiatan, bidang-bidang yang saling terpisah sesuai dengan fungsinya, sehingga tujuan-tujuan yang ada di bidang-bidang tersebut disatukan, diintegrasikan untuk mencapai tujuan atau goal ya. Jadi objektif-objektif itu adalah tujuan-tujuan dari departemen atau bidang-bidang fungsional untuk mencapai tujuan yang secara efisien. Tujuan apa? Goal. Ya, jadi tujuan bidang-bidang tadi kita sampaikan itu sebagai objektif, kemudian tujuan organisasi itu kita sampaikan dengan namanya goal. Ya, nah koordinasi ini sangat dibutuhkan di suatu organisasi atau perusahaan. Kenapa? Karena untuk mencapai tujuan atau goal organisasi itu perlu pensinkronan, pengintegrasian
antar tujuan dari bidang-bidang atau departemen-departemen. Ya, meskipun departemen-departemen itu sesuai dengan fungsinya, itu tujuannya punya tujuan masing-masing, tetapi ini tujuan-tujuan itu disinkronkan, diintegrasikan untuk mencapai goal dari suatu organisasi, untuk mencapai tujuan lain, yaitu tujuan yang lebih besar dari suatu organisasi. Itu diperlukan suatu koordinasi. Ya, koordinasi adalah komunikasi antar bidang. Ya, bidang-bidang itu saling berkomunikasi, saling berdiskusi, saling menyampaikan pendapatnya, kepentingannya, keperluannya untuk disinkronkan. Oke, itu adalah koordinasi. Kemudian kita tahu bahwa koordinasi tadi adalah proses pensinkronan, atau di sana dari proses pensinkronan itu yang paling penting merupakan aspek utama dari organisasi itu selain koordinasi juga rentang manajemen. Koordinasi dulu. Koordinasi itu komunikasi, diskusi, ya kita tahu untuk mensinkronkan atau pengintegrasian tujuan-tujuan yang dari bidang-bidang yang saling berbeda itu untuk mencapai tujuan yang besar, yaitu goal-nya. Nah, sementara rentang manajemen ini adalah rentang komunikasi, rentang koordinasi antar bidang, rentang koordinasi, rentang controlling atau pengawasan dari bidang-bidang tersebut. Ya, ini dilakukan oleh siapa? Rentang manajemen itu oleh manajer. Koordinasi oleh siapa? Bisa oleh manajer, bisa oleh supervisornya, bisa oleh pengawasnya, bisa koordinator-koordinator pengawas. Ya, nah di sini seorang manajer itu semuanya disebut manajer juga, tetapi ada levelnya, manajer lini, manajer menengah, dan manajer puncak. Manajer lini itu bisa saja pelaksana punya mandor. Mandor diawasi oleh supervisor. Mandor maupun supervisor ini sama-sama manajer lini, tetapi mungkin dibagi lini pertama atau lini kedua, ya tingkatannya maksudnya. Nah, bisa juga ini manajer lini pertama yang kita sebut sebagai pengawas mandor tadi, itu bisa juga diawasi oleh manajer di atasnya, yaitu manajer menengah. Nah, ini harus ada koordinasi antar, misalnya antar pengawas, misalnya antar manajer, mereka kan disebutnya manajer ya, pengawas itu. Nah, antar pengawas dan antar manajer menengah itu harus ada koordinasi antara manajer A dengan manajer B dan manajer C, ada koordinasi. Koordinasi tentang apa? Tujuan-tujuan mereka yang berbeda-beda itu diintegrasikan untuk mencapai tujuan yang utama, yaitu tujuan dari organisasi atau the goal of the organization. Itu ya. Jadi seorang manajer, mau dia manajer lini pertama, lini kedua, manajer menengah, itu perlu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya. Ya. Karena apa? Tanpa koordinasi, baik pelaksana-pelaksana atau individu-individu, baik departemen-departemen, baik para pengawas-pengawas mandor, itu akan merasa tidak memiliki pegangan atau tidak memiliki apa yang harus dilakukannya. Maksudnya di sini pegangan itu kehilangan, ya. Peranan mereka itu apa dalam hal kegiatannya di organisasi pastinya, ya. Sehingga bisa terjadi mereka saling membuat
keputusan sendiri-sendiri sehingga mereka mengejar target sendiri-sendiri, mengejar kepentingan sendiri-sendiri karena tidak ada koordinasi. Nah, hal seperti ini itu bisa merugikan perusahaan dalam artian apa? Dalam mencapai tujuan secara keseluruhan dari organisasi itu bisa terganggu. Ya, itu salah satu kelemahan apabila tidak ada koordinasi. Ya, oke. Kemudian koordinasi itu kan si A dan si B, bidang A dan bidang B, misalnya bidang A itu keuangan, bidang B itu produksi, itu mereka punya hubungan satu dengan yang lain. Sehingga mereka harus koordinasi. Nah, hubungan satu dengan yang lain ini kita sebut ketergantungan dalam koordinasi. Di sini kata James Thomson itu ada saling ketergantungan 3 macam, yaitu ketergantungan yang menyatu, ketergantungan yang saling berurutan, dan ketergantungan timbal balik. Ya. Nah, ketergantungan itu ketergantungan apa? Ketergantungan dalam koordinasi. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ketergantungan yang menyatu ataupun interdependence itu apabila dalam satuan-satuan organisasi, tadi satuan-satuan kita contohkan divisi keuangan dan divisi produksi, ya, tidak saling ketergantungan satu dengan yang lain. Artinya produksi memproduksi jenis apa, model seperti apa, itu tidak perlu ada ketergantungan dari keuangan. Apakah ini membutuhkan uang banyak atau enggak? Ya, karena apa? Dalam mendesain produk itu tidak tergantung pada keuangan. Dalam produksi itu berapa banyak produksinya? Dalam artian di sini, dalam produksi itu desainnya seperti apa? Pembaharuan, misalnya ada pembaharuan, tidak tergantung kepada keuangan. Nah, ini adalah ketergantungan yang menyatu, saling ketergantungan yang menyatu. Karena apa? Satuan-satuan organisasi ini tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Tetapi ini ya, tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk hasil akhir. Nah, tetapi di sini tetap tergantung pelaksanaannya ya, pelaksanaannya produksi tetap tergantung kepada keuangan. Dalam artian apa? Karena di produksi itu nanti kalau mau membuat pembaharuan produk itu perlu misalnya survei pelanggan. Misalnya perlu koordinasi dengan pemasaran, perlu tidak hanya survei pelanggan tapi memperbaiki sistem dalam hal pengumpulan data pelanggan. Nah, ini membutuhkan keuangan. Nah, hasil akhirnya dalam hal ini pengumpulan data. Datanya banyak. Hasil akhirnya apa? Data terkumpul. Memiliki database tentang pelanggan. Nah, itu memerlukan hasil akhirnya. Ini merupakan hasil akhir contoh ini. Jadi, ini tetap tergantung. Pelaksanaan kerjanya tetap tergantung kepada keuangan. Ini yang disebut saling ketergantungan yang menyatu. Ya, jadi saling ketergantungan yang menyatu itu tidak tergantung satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi untuk hasil akhirnya nanti mereka akan tergantung. Ya. Itu tadi yang saya jelaskan melalui contoh tadi, ya. Itu pooled interdependence. Kemudian berikutnya tadi adalah saling ketergantungan yang berurutan, ya. Saling ketergantungan yang berurutan di sini adalah
satu kelompok dapat menyelesaikan tugasnya sebelum kelompok yang lain menyelesaikan tugasnya. Jadi kelompok A itu harus sudah selesai dulu baru kelompok B. Ya, bisa melaksanakan tugasnya. Contohnya pembuatan sepatu. Kalau sepatu itu belum dimal, kelompok lain tidak bisa. Kalau kelompok satu ini pengguntingan itu belum dilaksanakan dengan baik, dengan selesai, maka pengeleman belum terjadi. Nah, ini adalah divisi-divisi dalam pembuatan sepatu. Contoh lain, misalnya pemasaran itu dengan keuangan. Pemasaran belum bisa dilakukan apabila biaya belum keluar. Nah, biaya ini selesai dulu, dihitung, kemudian dikeluarkan, baru pemasaran bisa melaksanakannya. Ya, nah ini disebut sequential interdependence. Kemudian yang ketiga, reciprocal interdependence. Maksudnya adalah interdependence, koordinasi yang saling ketergantungannya adalah timbal balik. Merupakan hubungan atau koordinasi yang memberi dan menerima antar satuan organisasi. Ya, jadi siapa yang memberi, siapa yang menerima. Kemudian yang menerima ini juga memberi kepada si pemberi. Misalnya, keuangan memberi uang kepada pemasaran. Pemasaran memasarkan, uangnya dikembalikan kepada, nah gitu. Jadi keuangan tergantung pembuatan laporannya tentang pemasukan uang tergantung kepada pemasaran. Kalau pemasaran tidak kunjung memberikan laporan tentang pemasukan uang, maka keuangan tidak bisa membuat laporan tentang keuangan. Itu tadi. Itu reciprocal interdependence. Nah, ini memerlukan koordinasi. Ini memerlukan komunikasi antar bidang atau antar satuan atau divisi, apalah sebutannya, sama saja. Ya, oke. Itu reciprocal interdependence. Ada 3 yang disampaikan oleh James Thomson. Sorry, sebentar. Ada yang mau masuk. Ya. Oke. Saya ulang karena tadi interdependence. Ya. Oke. Itu 3 macam saling ketergantungan dalam koordinasi di satuan-satuan organisasi yang disampaikan oleh James Thomson. Oke. Mungkin cara mengatakannya berbeda apabila disampaikan oleh pakar yang lain. Nah, kemudian sekarang kita sampai pada rentang manajemen. Rentang manajemen itu apa? Rentang manajemen itu adalah koordinasi juga. Tetapi ini menunjukkan kemampuan seorang manajer melakukan koordinasi dengan bawahannya, dengan bagian yang lain, dengan manajer yang lain, misalnya manajer pemasaran dengan manajer keuangan, ya, dengan bawahan, misalnya manajer menengah dengan manajer lini, misalnya demikian, ya, yang efektif, secara efektif dapat dilakukan, yang mana ini tergantung kepada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Artinya apa? Rentang manajemen ini adalah koordinasi, pengawasan, controlling, otoritas, supervisi dari manajer ke bawah. Apakah koordinasi ke samping bisa dilakukan? Bisa, ya. Oke, ini ke bawah. Berapa banyak, berapa luas atau berapa besar yang bisa atau yang mampu oleh seorang manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif kepada bawahan-bawahannya.
Ya. Nah, rentang manajemen ini biasa disebut rentang kendali, biasa disebut rentang otoritas, biasa disebut rentang supervisi, rentang pengawasan atau kontrol. Ya, ini sama, adalah rentang manajemen, menunjukkan seberapa besar kemampuan seorang manajer untuk melakukan koordinasi yang efektif ya kepada bawahannya. Nah, ini berarti kan jumlahnya harus tertentu. Apabila seorang manajer, katakanlah seorang guru, mengajar 60 orang dengan mengajar 24 orang, berbeda rentang manajemennya. Rentang manajemen untuk mengajar 24 orang itu lebih besar. Tidak mengajar, katakanlah mengawas ujian yang mudah dimengerti. Seorang guru mengawas ujian mahasiswa. Mahasiswanya 60, berbeda dengan mahasiswa yang 20. Yang 20 rentang manajernya lebih lebar. Artinya apa? Masing-masing individu dapat terlaksana pengawasannya dengan baik. Dengan lebih baik dibanding apabila dia mengawasi 60 orang. Ya, jadi kalau mengawasi 60 orang maka rentang manajemennya lebih sempit karena masing-masing mendapatkan bagian hanya porsinya kecil-kecil. Tetapi rentang manajemennya lebih lebar dan lebih luas apabila bawahan atau yang diawasi itu lebih sedikit. Ya, ini rentang manajemen. Di sini disampaikan bahwa tadi sudah saya sampaikan rentang manajemen itu juga disebut sebagai span of control. Ya, kemudian span of authority. Span itu rentang ya. Span of attention, perhatian. Memperhatikan 20 orang kan lebih enak, lebih besar perhatiannya dibanding memperhatikan 60 orang ya. Span of supervision. Itu sama, hanya sebutan untuk rentang manajemen. Ya, itu tentang rentang manajemen dan koordinasi. Kemudian rentang manajemen itu sempit apabila itu tadi ya sudah saya sampaikan, sempit bagaimana, lebar bagaimana ya. Yang rentang manajemen lebar itu yang bagaimana, rentang manajemen sempit yang bagaimana. Nah, kemudian berapa jumlah yang ideal untuk rentang manajemen bagi seorang manajer. Ya. Kemudian kenapa kok rentang manajemen itu harus ditentukan yang tepat itu berapa banyak? Karena apa? Rentang manajemen itu akan mempengaruhi pelaksanaan kerja yang efektif. Rentang manajemen itu juga akan dipengaruhi oleh struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ada job description, ada rentang manajemennya. Artinya apa? Misalnya nih, di bagian paling bawah itu ada pelaksana, di atasnya ada manajer lini. Manajer lininya ini tidak hanya satu, ada manajer lini A, B, sampai Z misalnya, karena ini perusahaan besar. Nah, jadi setiap manajer pengawas tadi, rentang manajemennya terbatas, pengawasannya terbatas. Berapa banyak? Itu sekitar kira-kira cara menghitungnya, karena ini adalah garis komunikasi, garis koordinasi dengan bawahan, maka dihitungnya dengan cara yang disampaikan oleh Henry Fayol, yaitu R adalah rentang manajemen atau rentang koordinasi tadi, hubungan-hubungan ya, koordinasi itu hubungan. Kemudian R sama dengan N. N adalah jumlah tenaga kerja atau jumlah pekerja atau karyawan. Kemudian dikalikan 2N-1 plus N-1. Ketemulah jumlah secara matematik ya, ketemulah jumlah rentang manajemen yang ideal.
Ini menurut Henry Fayol. Nah, untuk para mandor-mandor tadi, itu juga diawasi oleh atasannya mandor. Atasannya mandor itu bisa, tadi saya sampaikan, misalnya manajer lini tingkat 2. Ya, ini bisa mengawasi kira-kira 3-4 mandor. Kenapa kok hanya 3-4? Karena masing-masing mandor memiliki kira-kira 20-30 orang. Jadi rentang pengawasan terhadap para pelaksana itu maksimum hanya 100, kira-kira 120 karena 3-4 pengawas tadi. Ya, kalau katakanlah 4 kali 30 berarti 120. Itu menurut Henry Fayol. Ini merupakan jumlah maksimum bawahan yang bisa diawasi, bisa dikoordinasikan oleh setiap pengawas. Tetapi ini adalah dalam hal produksi. Kenapa kok produksi? Karena di produksi itulah para karyawan paling bawah itu yang paling banyak dibanding divisi-divisi lain. Kalau divisi pemasaran juga banyak, tapi tidak akan sebanyak divisi produksi. Keuangan juga banyak, tapi tidak akan sebanyak produksi. Itu ya, makanya Henry Fayol ini memberikan jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi. Pengawas produksi, ya. Itu adalah sekitar 20-30 karyawan. Nah, 20-30 karyawan ini diawasi oleh atasan, yaitu para mandor. Ya, para mandor ini diawasi oleh kepala mandor. Kepala mandor kira-kira hanya bisa mengawasi 3-4. Nah, ya, ini perhitungannya tentang rentang manajemen. Ya, kemudian banyak faktor yang bisa mempengaruhi adanya rentang manajemen tadi. Ya, misalnya faktor fungsinya yang sama, kedekatan geografis, tingkat pengawasan secara langsung yang dibutuhkan, kemudian tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, perencanaan yang dibutuhkan oleh manajer, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Oke, sekarang tolong ini faktor yang mempengaruhi rentang manajer ini 1-3 Anda potret dulu. Nah, saya besarkan. Anda potret dulu ya faktor-faktor yang mempengaruhi 1-3. Sudah dipotret? Sudah? Kalau sudah, sekarang yang 4-6. 4-6 ini dipotret juga ya. Oke, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, perencanaan yang dibutuhkan, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Sudah ya, sudah dipotret. Oke, saya kembalikan. Nah, sekarang saya ingin Anda menjelaskan apa? Menjelaskan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen 1-6. Ya. Ya, coba itu dijelaskan 1-6 itu tentang rentang faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Ya, saya beri waktu kira-kira 10 menit lah. Ini kok teman saya cuma 2 ya, Astrid sama Clarissa. Yang lain kemana ya? Ya, Gina. Baru muncul satu persatu. Nah,
Jadi nanti pukul 12 lah selesai ya, 1 sampai 6 itu dijelaskan. Bisa nanti menjelaskannya memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor berapa.
sudah lebih waktunya, lebih banyak. Oke. Ada yang mau menyampaikan penjelasan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6? Silahkan. Saya mau nomor 1. Bentar, Yulia. Yulia nomor 1. Nomor 1 ya Yulia ya? Iya, Bu. Nomor Saya 1. nomor 4. Ini siapa yang bicara ya? Saya belum lihat ini tadi yang nomor 4. Dini ya? Astrid Diana, Bu. Oh, Astrid. Astrid nomor 4. Saya nomor 2, Bu, Dini. Oh, Dini nomor 2. Dini Oktavia. Oke. Terus masih ada nomor 3, 5, 6. Siapa teman-teman? Tidak ada. Oke, silahkan nomor 1 dulu ya, Yulia. Oke, Yulia, silahkan Yulia. Jadi yang pertama itu kan kesamaan fungsi-fungsi. Nah, di kesamaan fungsi itu kan tadi di PPT-nya itu ada semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangnya itu kan semakin lebar. Jadi misalnya itu di dalam suatu tugas atau pelaksanaan satu kegiatan itu diberikan atau dibebankan kepada beberapa orang, misalkan kayak 5 orang. Nah, jadi nanti manajernya itu akan semakin mudah dalam memantau para bawahannya itu, karena manajernya itu kan bisa sekaligus melakukan pengawasan kepada mereka. Jadinya rentang manajemennya itu semakin lebar, Bu. Ya, oke. Kalau fungsinya sama, rentang manajemennya semakin lebar. Karena tidak bermacam-macam, kan gitu ya. Jadi rentang manajemennya semakin lebar. Bukan berarti sedikit banyaknya jumlah ya. Oke, Yulia, terima kasih. Oke, sekarang nomor 2 dulu kali ya. Dini Oktavia, silahkan Dini, nomor 2. Iya, Bu. Nomor 2 itu tadi di PPT-nya, kedekatan geografis itu semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, semakin lebar rentang manajemennya. Nah, berarti itu kalau misalkan dia itu semakin bawahan didekatkan satu sama lain di lokasi, nah semakin mudah bagi manajer untuk mengolah lebih banyak karyawan. Karena itu ada di satu lokasi, Bu, jadi nggak susah buat ngelolanya. Kalau misalnya nih, dalam lokasi yang berbeda tapi menggunakan IT bagaimana? Misalnya dipantau lewat televisi misalnya gitu. Kalau misalnya kayak gitu bisa, tapi nggak ini, Bu, nggak secara spesifik gitu. Jadi kalau misalnya nggak secara apa? spesifik, misalkan ada kesalahan gitu loh, Bu. Kan kalau misalkan langsung kan jadinya manajernya bisa lihat ini kesalahannya di mana gitu-gitu. Kalau online tidak bisa gitu ya maksudnya ya? Bisa, namun tidak spesifik apa sih? Kayak gitu, Bu, bahasanya. Oke, Dini. Terima kasih. Ya. Oke, loncat nomor 4. Silahkan Astrid. Jadi yang nomor 4 itu tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Yang di PPT dijelaskan semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Maksud dari PPT tersebut yaitu rentang manajemen ini dipengaruhi oleh arah dan koordinasi yang dilakukan oleh seorang manajer kepada bawahannya. Rentang manajemen bisa ditentukan melalui tingkat koordinasi yang dibutuhkan, baik dalam tim internal maupun eksternal. Jika sebuah tim memerlukan banyak arahan dan waktu tambahan dari seorang manajer dalam proses koordinasi, maka jumlah bawahan yang sedikit akan lebih menguntungkan karena lebih mudah diawasi. Kesimpulannya, rentang manajemen yang terlalu luas akan berakibat luas pula pada cakupan tugas dari manajer yang bertugas, sehingga hal itu dinilai lebih sulit dikendalikan dan susah untuk dikembangkan. Lalu untuk rentang manajemen yang
lebih kecil akan berakibat pula cakupan tugas manajer yang tidak terlalu luas dan dapat dikendalikan dan bisa dikembangkan. Iya, oke. Jadi tergantung pada luas tidaknya, besar kecilnya rentang manajemen ya. Kalau anggotanya lebih banyak, terus secara geografis juga tidak menyatu, mungkin lebih sulit. Oke, itu nomor 1, 2, dan 4. Sekarang nomor 3, 5, dan 6. Silakan siapa yang sudah memiliki jawaban. Ayo cowok-cowok, ini tadi kan cewek-cewek. Ayo, Davi, kemudian siapa nih cowoknya ini? Muhammad, Nicholas. Ayo. Silahkan. Halo, mana ini teman-teman ini? Kok tidak ada semua? Halo. Mana nih Davi? Halo Davi. Davi ada nggak? Ada, Bu. Ya. Coba Davi nomor berapa Davi? Bentar dulu. Ya Bu, kalau boleh yang Nicholas nomor 3. Oke. Ya, sebentar ya. Nicholas nomor 3. Oke, nomor 5. Kita tunggu ya, nomor 5. Dan nomor 6 belum. Davi nomor berapa tadi? Mau Davi. Atau Muhammad? Muhammad apa ini? Kiri ya? Muhammad nomor berapa Muhammad? Muhammadnya ada 2, Bu. Oh, Muhammad ini tulisannya. Makanya ditulis saja M siapa gitu loh. Eva Aditya Madarmawan. Ada 2. Oh, sama-sama kan? Oke. Vito nomor berapa Vito? Itu diem aja. Davi akhirnya nomor berapa Davi? Masih ini, Bu.
Masih mencari. mikir dulu. Muhammad DHA ini ada nggak orangnya? Oh ada. Saya masih nyari, Bu. Nyari, lama kali nyarinya. Vito, nomor berapa Vito? Bentar Bu. Oke, mungkin boleh Nicholas sampaikan dulu nomor 3. Nicholas, silahkan. Sambil kita tunggu mereka. Jadi ya itu tingkat pengawasan lanjut dan sedikit pengawasan yang dibutuhkan rentangan yang berarti kalau langsung seperti jadi kalau misalnya tim ada mungkin ada juga yang ngawal. Jadi kalau misalnya pengawasan itu nggak perlu live dalam arti live report tiap detik harus dilaporkan, jadi yang bisa diawasi oleh itu semakin. Oke, ya Nicholas. Oke, Davi sudah selesai Davi, Vito, Muhammad? Nyarinya udah belum? Mikirnya udah selesai belum Davi? Bu, saya coba nomor 5 deh, Bu. Oke, Muhammad. Muhammad siapa ini? Muhammad Darmawan? Dava Darmawan. Oh, Dava. Oke. Muhammad Dava, nomor 5. Silahkan. Nomor 5 itu perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan makin lebar. Jadi mungkin maksudnya kenapa makin lebar itu karena rencana itu kan dibutuhin ya. Kalau nggak ada rencana, kita susah mau nentuin apa-apanya. Jadi rentangan tuh makin lebar, jadi susah, jadi lebih susah gitu Bu. Apanya? Manajemennya. Kamu bukannya kebalik tuh. Itu kebalik itu. Jadi kalau tidak ada rencana, kok rentangan manajer malah lebih lebar dan lebih susah gimana sih? Gimana sih? Kamu gimana? Bingung sendiri. Jadi kalau tidak ada rencana kan berarti kan mereka jalan sendiri-sendiri. Karena tidak ada patokan, tidak ada guidelines. Jadi koordinasinya juga susah. Terus mau diawasi gimana pengawasannya, kan gitu. Bukan berarti kemudian pengawasannya lebih lebar. Maksudnya pengawasan lebih lebar itu dalam mengawasi itu lebih banyak yang bisa diawasi. Misalnya nih, kalau ujian nih tes.
MITES 24 mahasiswa dengan MITES 48 mahasiswa dalam satu ruangan, ya, itu lebih lebar pengawasannya terhadap MITES yang 24 mahasiswa. Jadi bisa katakanlah lebih paling mudah contohnya adalah si pengawas bisa melihat satu persatu tingkah laku yang diawasi. Apakah dia mau pura-pura ngambil HP, pura-pura ke belakang tapi nyontek misalnya gitu. Nah, itu bisa diawasi dengan lebih efektif gitu ya Muhammad ya. Nah, kalau dia mengawasi 48 itu dia akan kurang pengawasannya, lebih sempit rentang pengawasannya, tentang koordinasi terhadap bawahan dalam hal ini yang diawasi itu lebih sedikit. Karena apa? Kan lebih banyak orang yang diawasi, lebih banyak orang yang perlu dikoordinasi pengawasannya gitu ya. Jadi lebih sedikitnya apa? Ya kan ngawasi satu orang dengan ngawasi 5 orang kan berbeda gitu loh. Itu jadi sempit dan tidaknya itu ya si Dava ya. Jadi tadi kalau tidak ada perencanaan pengawasan lebih lebar ya. Kalau tidak ada perencanaan ya bubar karena harus ada perencanaan gitu. Maksudnya Dava. Jadi makanya kamu sendiri bingung tadi ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin yang lain Vito? Saya, Bu. Iya, nomor berapa Vito? Nomor 6 ya, Bu. Nomor 6. Vito. Nomor 6 itu kan bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Jadi Ya. itu kalau misalkan manajer yang memiliki staf yang mendukung, yang staf yang tampil, terus juga bisa menangani situasinya, maka buat mengontrol, ruang untuk mengontrolnya itu lebih luas dan tanggung jawabnya bisa dibagi banyak. Jadi itu. Oke, good. Ya, kalau dia punya yang bisa membantu dalam artian di sini di bawahnya dia itu ada ya untuk mengawasi secara langsung bisa lebih bagus. Ya, misalnya nih kalau kita pakai online pengawasi 60 orang, pengawasannya memang bisa, tetapi apabila lebih bagus lagi pengawasan akan lebih melebar apabila masing-masing dari 60 itu dibagi menjadi 6 kamar, satu kamar pengawasan satu orang, misalnya begitu ya. Oke Vito, thank you very much. Ini nomor 6, nomor 5, nomor 3. Jadi Davi tadi akhirnya nomor berapa? Nomor 6, nomor 5 kali ya Davi ya? Bukan tadi nomor 5 udah. Nomor 5 kan belum terlalu ini. Tadi kan Muhammad masih bingung. Coba Davi. Siap nggak Davi nomor 5? Masih belum sih. Ya belum, oke. Kalau tidak ada lagi, nomor 1 sampai 6 sudah kita diskusikan. Kita lanjutkan diskusi kita. Ya, yang ini sudah kita diskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Sekarang kita lanjutkan kepada masalah ya. Dalam koordinasi itu bukan berarti tidak ada masalah. Ada beberapa masalah dalam mencapai koordinasi yang efektif. Nah, koordinasi yang efektif itu apa? Tadi salah satunya rentang pengawasan yang lebih lebar itu akan lebih efektif. Ya, tidak hanya itu, tetapi juga yang lainnya. Kalau rentang pengawasannya lebar, ada pembantu, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Vito, itu bisa efektif. Nah, ini menurut Paul Lawrence dan J.W. Lodge itu mengemukakan ada 4 tipe perbedaan dan cara kerja yang bermacam-macam dari para individu dan departemen dalam organisasi yang bisa mempersulit tugas
pengkoordinasian bagian organisasi secara efektif. Ya, artinya apa? Masalah-masalah itu, masalah koordinasi itu bisa disebabkan oleh individu-individu dan bisa disebabkan oleh departemen-departemen. Artinya seorang manajer memang memiliki tugas fungsi bahwa dia harus mengenal satu persatu individu yang menjadi bagian dari manajemen dia. Ya, karena apa? Seorang manajer kan harus berpikir konseptual. Seorang manajer harus mampu menganalisis sehingga apabila ada individu-individu yang seperti apa dia harus mampu menganalisis itu individu. Departemen juga demikian. Apabila manajer-manajer ini di atas manajer departemen, ya di atasnya manajer departemen, maka dia harus mengenal departemen per departemen dalam organisasi itu. Departemen-departemen itu misalnya departemen keuangan dia harus mengerti ya, departemen keuangan ini seperti apa, cara kerjanya bagaimana, apakah ternyata 24 jam karena rumit dan lain sebagainya. Kalau departemen pemasaran bagaimana, kalau departemen produksi bagaimana, departemen produksi berhenti pada jam 10 malam, misalnya demikian. Itu salah satu saja. Kemudian dia analitik dan konseptual itu juga untuk pengembangan organisasi. Ya, pengembangan organisasi ini bisa berhasil apabila seorang manajer itu mampu apa? Mampu menganalisis. Mampu apa? Mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi salah satunya dalam bagiannya adalah koordinasi. Ya, jadi tugas-tugas yang bisa atau hal-hal yang bisa mempersulit koordinasi itu antara lain adanya perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu. Misalnya, kalau perorangan, ya, itu ada individu yang bekerja orientasinya uang. Ada individu lain yang bekerja orientasinya jabatan. Ada individu lagi, yang lain lagi yang orientasinya bekerja karena memang dia senang bekerja tentang atau mengenai pekerjaannya. Nah, jadi tidak disuruh mengerjakan sesuatu pun kalau itu tugasnya, dia akan melakukannya dengan senang hati karena dia termotivasi dari dalam dirinya bahwa dia menyukai pekerjaan itu. Ya, itu contoh apabila individu. Kalau bagian-bagian atau departemen-departemen, tujuan tertentu dari departemen masing-masing itu pasti berbeda. Ya, misalnya di sini dicontohkan bagian keuangan atau akuntansi, orientasi tujuannya, orientasi pekerjaannya itu pada pengendalian biaya. Sementara bagian pemasaran itu orientasinya pada diversifikasi produk karena apa? Agar mudah dalam memasarkan apabila produk itu merupakan produk baru dari organisasi atau perusahaan. Nah, di sini kan pemasaran ini memerlukan biaya dan memerlukan biayanya besar. Sementara akuntansi atau keuangan mengendalikan biaya. Ini memiliki tujuan-tujuan tertentu yang orientasinya berbeda. Nah, ini bisa menjadikan masalah dalam koordinasi. Ya toh, koordinasi dalam koordinasi masalah itu misalnya kalau meeting mereka tidak mencapai suatu kesepakatan karena koordinasi macet. Yang satu ingin pengendalian, yang satu ingin biaya besar. Nah, gitu. Ya, ini masalah pertama.
Masalah berikutnya misalnya adanya perbedaan orientasi waktu. Nah, misalnya nih bagian produksi nih. Bagian produksi itu orientasinya jangka pendek. Kenapa? Karena dia tiap minggu misalnya itu harus memenuhi target produksi. Misalnya tiap setengah bulan atau tiap bulan harus memenuhi target produksi. Sementara bagian misalnya ini dicontohkan di sini adalah bagian penelitian, orientasinya tidak mungkin jangka pendek. Karena apa? Penelitian ini melihat ke depan. Penelitian ini butuh waktu, ya. Butuh waktunya mulai dari pengumpulan data sampai pengolahan sampai pembuatan hasil. Itu butuh waktu sehingga di sini ada perbedaan orientasi waktu. Ini menjadi masalah dalam pencapaian koordinasi yang efektif. Bisa sih ada koordinasi antar mereka, tetapi kurang efektif. Begitu yang dimaksudkan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah adanya perbedaan orientasi pribadi. Tadi saya sebutkan contohnya ya, antar pribadi tadi, yang satu ingin bekerja itu apabila bayarannya sesuai atau orientasi dia uang. Kemudian ada yang orientasinya kebahagiaan atau happiness dari dia, ya. Kemudian demikian juga yang lainnya. Ya, di sini dicontohkan yaitu sekali lagi bagian produksi dan bagian penelitian. Bagian produksi harus bekerja cepat dalam waktu yang singkat, bisa mencapai target. Tetapi di bagian penelitian itu tadi banyak diskusi, banyak pertimbangan, pengolahan datanya bagaimana, pencarian datanya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, ini bisa menjadi masalah. Perbedaan orientasi, tadi orientasi sudah saya sampaikan bahwa pribadi itu misalnya tidak hanya bagian produksi, tapi ada orang yang kalau tidak bekerja, tidak digebuk atau tidak dicambuk, dia tidak bekerja. Misalnya demikian. Ya, oke. Atau dia harus dimotivasi mati-matian baru dia bisa bekerja. Tapi ada orang yang tidak perlu dicambuk, tidak perlu diberi motivasi yang tinggi, dia cukup diberi job description, dia sudah jalan karena bagi dia pekerjaan ini menyenangkan. Misalnya demikian. Bekerja itu menyenangkan. Berapapun bayarnya tidak terlalu masalah. Saya sudah happy, misalnya begitu. Ya, ini perbedaan orientasi antar pribadi. Nah, hal ini itu menjadi masalah dalam koordinasi karena mengkoordinasi kepada orang yang harus dicambuk dengan motivasi yang tinggi dan dengan koordinasi dengan orang yang tidak perlu ada motivasi, tidak perlu ada cambukan, tidak perlu ada gebukan, itu sudah bekerja dengan baik, ini akan berbeda. Ya, sehingga koordinasinya sementara mereka di satu divisi yang sama, jadi koordinasinya agak sulit. Nah, disinilah merupakan masalah dalam koordinasi. Demikian juga perbedaan dalam formalitas struktur. Artinya apa? Misalnya, satu struktur organisasi di satuan tertentu memiliki standar yang sangat-sangat berbeda dengan satuan organisasi yang lain. Misalnya nih, kalau di bagian produksi itu standarnya adalah satu kualitas, yang kedua banyaknya kuantitasnya, yang ketiga targetnya. Sementara di bagian lain itu tidak seperti itu, tetapi standarnya berbeda. Yang penting misalnya keuangan, yang penting benar. Di akhir dapat melaporkan. Nah, akhirnya itu apa? Per semester, per tahun, hanya sekali. Tapi kalau produksi banyak kali, ya gitu ya. Ini menimbulkan masalah dalam koordinasi. Oke, itu kira-kira yang bisa membuat masalah dalam pencapaian koordinasi yang efektif.
Kemudian sebenarnya koordinasi itu untuk apa sih? Fungsinya apa? Koordinasi mempunyai fungsi appropriateness, adequacy, effectiveness, efisiensi. Ya, appropriateness maksudnya apa? Koordinasi itu harus bersifat dan dapat mempermudah pencapaian tujuan. Jadi, koordinasi itu bukan hal yang justru merumitkan, tetapi koordinasi itu harus mempermudah proses pencapaian tujuan, mempermudah, memberikan jalan keluar. Demikian juga koordinasi itu punya fungsi mempermudah apabila ada masalah, pemecahan masalahnya itu lebih mudah dengan adanya koordinasi. Misalnya ada masalah antara bagian produksi dengan bagian keuangan. Diadakan koordinasi dengan cara apa? Rapat atau meeting, ketemu dua-duanya, dibuatlah di situ diskusi, kemudian dapat solusi. Ada masalah kan? Terpecahkan sudah. Nah, di situ ada koordinasi antar divisi produksi atau pemasaran dengan keuangan itu tadi. Ya. Kemudian yang ketiga fungsinya, koordinasi itu mempunyai fungsi effectiveness. Artinya dapat mewadahi semua proses-proses usaha maupun proses-proses manajemen yang diperlukan. Jadi begini, ada usaha-usaha tertentu dari suatu bidang. Kemudian ada usaha-usaha lain dari bidang yang lain. Nah, ini semua harus diwadahi dengan cara apa? Koordinasi. Ya. Nah, jadi dengan seperti ini maka proses-proses pencapaian tujuan yang diperlukan itu bisa membuahkan hasil yang baik. Ya, jadi fungsi koordinasi itu appropriateness harus mempermudah proses pencapaiannya itu sendiri. Adequacy harus mempermudah pemecahan masalah apabila ada masalah. Yang ketiga, mewadahi proses-proses yang ada, proses-proses usaha dalam organisasi itu yang ada. Apa? Itu diwadahi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi maksudnya apa? Efisiensi itu penggunaan sumber daya yang seminimum mungkin untuk tetapi menghasilkan hasil atau memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Artinya bukan yang kecil sekali modalnya, kemudian maksimal sekali hasilnya, bukan. Tetapi di sini pengorbanannya minimum yang bisa dilakukan, minimum yang bisa ditoleransi, mendapatkan hasil yang maksimal yang bisa dicapai dengan modal yang minimum tadi. Bukan berarti modalnya kecil sekali, kemudian hasilnya besar sekali, bukan. Ya, nah ini fungsi-fungsi koordinasi, appropriateness, adequacy, effectiveness, dan efisiensi. Barangkali untuk mendapatkan fungsi-fungsi koordinasi ini oleh pakar yang lain seperti Stoner, Terry, Josh Terry, Handoko, atau siapapun itu bisa saja berbeda. Tetapi penjelasannya pasti sama, yaitu seputar appropriateness, adequacy, effectiveness, dan efisiensi. Oke, saya stop sharing. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Davi? Kaitannya koordinasi sama organisasi ada nggak, Bu? Nah, ya pasti ada. Karena apa? Koordinasi itu bagian dari organisasi. Ya, jadi koordinasi itu ada di dalam organisasi itu. Di organisasi itu pasti ada koordinasi. Antar siapa? Bisa antar individu. Bisa maksudnya antar individu adalah manajemen dengan individu.
ya, individu dengan individu lain di beda departemen, ya, berkoordinasi antara bagaimana sistem yang baik untuk pelaksanaan pengerjaan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan, ya. Jadi pasti ada, David, ya. Hubungannya apa ya? Hubungannya koordinasi itu ada di dalam organisasi, begitu. Is that what you mean? Iya, Bu, makasih. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Astrid mungkin mau bertanya? Aulia mungkin mau bertanya? Audi? Elsha? Duh, kok pendiaman siaran semua? Ibu, Kalau saya tidak ada mau nanya, pertanyaan. Bu. Ya, siapa deh? Mana yang tadi bicara? Astrid ya? Astrid. Ya, silakan Iya, Bu. Astrid. Saya pernah baca, Bu, koordinasi itu kan ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Nah, itu bedanya kayak gimana, Bu? Nah, ya sudah jelas beda dong. Secara langsung itu koordinasi, misalnya saya koordinasi sesuatu dengan Astrid secara langsung, ya, baik online, telepon maupun tatap muka. Kalau secara tidak langsung ya berarti ada perantaranya, gitu, ya. Ada perantaranya, misalnya saya dengan Astrid mau koordinasi, tapi perantaranya siapa? Oh, siapa tadi? Vito misalnya begitu. Ya, ini secara tidak langsung begitu. Ini bisa disampaikan, bisa dikatakan bahwa koordinasi tidak langsung. Ya. Itu Astrid. Kalau dalam organisasi contohnya apa? Pemimpin sama, maksud saya itu yang itu loh, Bu. Yang kayak kalau dalam organisasi itu kan ada yang pemimpin sama ada yang di bawahnya yang departemen-departemen gitu, Bu. Nah, jadi tuh di bawah departemen tuh ada lagi. Nah, terus yang bisa langsung tuh dari yang pemimpin itu ke departemennya. Jadi yang bawah nggak langsung ke bawah gitu, Bu, maksudnya. Iya, iya sama aja toh. Iya, kalau tadi saya sama Astrid dengan perantaraan seseorang itu tidak langsung, itu kan pribadi, ya. Oke, itu sejajar, katakanlah saya sama Astrid sejajar, pertemanan gitu ya. Nah, kalau ini kan kamu contohkan tadi, benar sih contohnya. Jadi misalnya nih, manajer menengah dengan pelaksana. Koordinasi antara manajer dengan pelaksana itu ada secara tidak langsung. Apa itu? Ya dia koordinasinya melalui manajer lini, gitu. Jadi manajer menengah langsung dengan manajer lini tentang apa? Kebijakan untuk manajer, untuk para pelaksana. Jadi koordinasi yang dilakukan itu tidak langsung, begitu, ya. Itu bisa, ya. Yang tadi kalau antar teman ya tadi yang saya sampaikan saya dengan Astrid tadi, ya. Oke. Yang lain? Pertanyaan lain? Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Naswa? Mungkin mau bertanya? Amalia? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa minggu depan kita meet test. Meet testnya sampai organizing. Oke, ya, meet testnya sampai organizing. Kemudian meet testnya itu karena meet test itu kan waktunya panjang ya untuk mengoreksi. Jadi nanti bentuknya esai. Ya. Jangan coba-coba untuk copy paste dari Google. Karena saya punya alatnya, punya aplikasinya supaya ini ini plagiat, ini langsung ini ngambil. Nah, itu ada ya. Jadi
boleh ngambil dari Google sebagai resource atau sebagai sumbernya, sebagai sources-nya, tetapi diambil intinya kemudian disampaikan sendiri di kata-kata itu ya, di jawaban gitu. Boleh, siapa yang nggak boleh? Boleh. Saya juga nggak bisa melihat apakah kamu buka laptop, buka Google apa enggak, kan nggak bisa ya. Jadi boleh, tetapi bukan berarti kemudian copy paste. Karena kalau copy paste itu nanti di situ masuk tungkling gitu di tempat saya. Oke, sudah disetujui ya. Ini saya Japri sudah dijawab. Sudah disetujui bahwa minggu depan kita mites. Oke, ya. Oke, jadi mitesnya online. Ya. Oke. Siapkan untuk mites minggu depan dari topik 1 sampai topik 6. Topik 7 lah ya. Topik 7 kan tentang keseluruhan. Nah, dari keseluruhan itu mungkin Anda sudah baca atau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Dari topik 1 sampai topik 6. Ibu. Ya. Tiara, kenapa suaranya bergema? Berapa soal, Bu? Oh, berapa soal ya? Sebelum saya bikin soalnya. Tapi yang jelas soalnya. Enggak, kira-kira aja, Bu. Kira-kira berapa? Oh, nggak bisa kira-kira. Bisa saya kira-kira nanti banyak. Tapi ternyata enggak. Soalnya kan tergantung kepada ininya, apa namanya, waktunya. Ya. Oke, itu ya, Tiara jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Ibu saya. Ini Ibu. Siapa? Oh, Clarissa. Ini PPT-nya boleh di-share nggak, Bu? Boleh. Yang bab 1, bab 2, sama yang bab 7 ini, Bu. Bab 1. Buat belajar, Bu. Bab 1. Iya, yang ini. Bentar. Ini namanya apa sih? AKT ya. AKT 2D ya. Coba saya cek. Ini pertemuan 5 sudah ya. Pertemuan 5. Iya, sudah, Bu. Kemudian pertemuan 3-4 juga sudah tuh. Iya, Bu, sudah. 3-4. 3-4-5 sudah. Pertemuan 4 ini sudah nih. 4 manajemen nomor 1. Oh, bukan ini jawaban kalian. Sorry.
Kan dari saya. Ya, berarti yang belum itu PPT ya yang diminta ya? Iya Bu, materi-materinya juga apa Bu? Iya, materi bab 1. Terus bab berapa lagi? Bab 2. Bab 2. Terus udah ya? 1, 2, 3, 4 tadi kan sudah tahu? 5, 6 kan organizing. Iya. Sama yang Ya. tadi Bu, yang 7. Yang 7 kan untuk habis mites. Ini sebenarnya materi habis mites. Oh, jadi nanti UTS itu hanya 6 bab ya Bu? Iya, 7 pertemuan. Sebenarnya 7 bab, tapi bab ke-7 itu kan bab 1, diskusi bab 1 sampai bab 7, bab 6 gitu. Nah, ini tadi diskusi saya tanyakan pada kalian, bab 1 sampai bab 6 ada pertanyaan tidak? Kan kelihatannya tidak ada pertanyaan, mungkin karena belum siap atau tidak pernah baca, saya nggak tahu ya. Nah, itu jadi ya babnya yang penting pokoknya hari ini tidak ikut masuk mites itu aja. Ya. Oke, Bu. Ya. Dua D. Oh ya, bab 1 2 ya. Sebentar. Saya carikan dulu bab 1 2 PPT. Bab 1. Ya, ini WA 2D. 2D, AKT 2D. Ini saya kirim bab berapa tadi? Bentar, sekalian aja saya kirim sekarang, nanti lupa saya. Antar manajemen 2022 PPT bab 1 bab 1 itu kayaknya gambaran umum itu baru ini deh. Apa namanya? Oh, kita mau kuliah tentang apa yang gitu-gitu deh. Ntar kalau bab 2 Oke, ya itu pertemuan bab 1 dan bab 2 ya. Pertemuan 1 dan 2 sudah saya kirim. Pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah saya kirim ya ke WA. Bisa di-download. Iya, Bu. Ya. Oke. Kalau yang hari ini nanti kalau saya kirim nanti malah lupa, nanti habis mites saja ini karena materi habis mites ini. Oke. Bentar, kalau tadi materi
2. Cari dulu ya. Bab 2 perkembangan ilmu manajemen. Oke. Sekarang materi. Ya, oke. Materi sudah saya kirim bab 1 dan bab 2 ya. Kalau bab 3 sudah selesai belum ya saya ya? Sebentar saya lihat. Bab 34 sudah ya? Oke. Oke, bab 34 kan sudah. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah saya kirim ya PPT maupun apa materi? Ya, bab 1 2. Ada pertanyaan lain? Sorry Tiara mau ngomong apa? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Pertanyaan. Aduh, ramai banget itu tempatmu itu. Oke. Ada lain pertanyaan? Mungkin Clarissa, Julia, Astrid? Oke, kalau tidak, ya kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri aja sampai di sini ya. Ini meskipun baru jam 1. Oke, I think it's all for today. Thank you very much and see you in the meet test next week. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Yuk, mari silakan keluar satu persatu. Ya, oke.